Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah, gimana kabarnya hari ini nak? Semoga kalian semua tetap bersemangat meskipun belajar di rumah saja. Nah, hari ini ketemu lagi ya dengan Bu Angga. Kira-kira kita hari ini belajar apa ya? Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sikap berdoa, tangan di depan dada, tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selesai kita berdoa, jangan lupa Solih-Solihah menyiapkan buku tematik 4H ya. Karena materi kita hari ini berkaitan dengan buku tematik 4H. Kira-kira tentang apa ya? Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video penjabaran materi dari Bu Angga berikutnya ya nak ya. Nah, Solih-Solihah, sesuai dengan yang Bu Angga sampaikan tadi ya nak, bahwa kita hari ini akan belajar tentang tarian daerah di Indonesia. Nah, tarian daerah di Indonesia ini merupakan pembelajaran tentang seni budaya dan prakarya yang ada di tematik 4H. Kira-kira seperti apa ya pembelajaran ini? Silahkan disimak dengan baik. Nah, sebelumnya mari kita belajar dulu tentang pengertian tari daerah. Tari daerah adalah tarian yang berasal dari daerah tertentu yang memiliki ciri khas berupa gerakan yang unik, dan gerakan itu biasanya melambangkan tradisi budaya di daerah tersebut. Yang perlu Solih-Solihah ketahui, tari daerah biasanya juga disebut sebagai tari tradisional. Jadi istilah tari daerah itu bisa juga sama dengan tari tradisional. Nah, apa saja tarian daerah di Indonesia? Ternyata tarian daerah di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah tari klasik. Tari klasik merupakan tarian tradisional yang lahir di lingkungan keraton dan diwariskan secara turun-temurun di lingkungan kerajaan. Tari klasik ini biasanya diadakan untuk memperingati acara-acara khusus kerajaan yang dihadiri oleh bangsawan ataupun petinggi. Tari klasik ini biasanya diturunkan atau diajarkan kepada anggota kerajaan. Selanjutnya ada tari rakyat. Tari rakyat adalah tarian tradisional yang lahir di kalangan masyarakat lokal dan diwariskan secara turun-temurun di masyarakat umum sampai sekarang. Tarian rakyat ini biasanya diadakan atau ditarikan untuk memperingati acara adat istiadat pada daerah tertentu atau pada suku tertentu. Contohnya, tari rakyat untuk memperingati acara panen padi, menanam padi, atau istilah Jawanya tandur padi, dan juga bersih desa. Yang ketiga adalah tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini merupakan tarian klasik yang dimodifikasi dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Tarian kreasi baru ini biasanya disesuaikan dengan kondisi generasi muda ya. Kemudian tarian kreasi baru ini tetap mempertahankan unsur budaya tarian klasik yang ada di dalamnya. Tari kreasi baru ini biasanya diciptakan oleh seniman tari ataupun para pakar tari. Nah, ini dia Solih-Solihah contoh tari klasik. Contoh tari klasik yang pertama yaitu tari bedaya. Tari bedaya ini berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua adalah tari golek menak. Tari golek menak ini berasal dari Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah tari serimpi. Tari serimpi ini ditarikan di 2 kerajaan atau di 2 keraton yang terkenal di Jawa Tengah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.
Dari gambar-gambar ini kita tahu ya bahwa tarian klasik dari segi kostum sangatlah mewah. Selain itu, riasan penari dan gerakannya juga terkesan lembut dan gemulai. Selain itu, kalau kita lihat tari-tari klasik biasanya diadakan atau ditarikan di lokasi-lokasi kerajaan. Seperti kita lihat pada tari Serimpi, di situ latarnya merupakan wilayah keraton. Yang berikutnya adalah contoh dari tari rakyat. Tari rakyat yang terkenal yaitu pertama adalah tari piring. Tari piring adalah tari rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Tari ini menggunakan media piring untuk mempercantik gerakan. Yang berikutnya adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Tarian ini biasanya ditarikan oleh lebih dari 10 orang. Dan yang terakhir adalah tari lengger yang berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini menggunakan topeng untuk mempercantik gerakan. Dibandingkan dengan tari klasik, bahwa kita lihat pada tari rakyat kostumnya cenderung sederhana, tidak terlalu rumit dan juga riasan penarinya lebih sederhana. Yang berikutnya adalah contoh tari kreasi baru. Nah, di sini ada tari kupu-kupu, tari merak, dan tari Roro Wilis. Tarian-tarian ini diadaptasi dari tari klasik ya, kemudian disesuaikan dengan generasi muda yang saat ini sedang hits. Nah, pada tarian ini kostum-kostumnya lebih berwarna dan lebih dinamis. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang tarian, contoh-contohnya. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang ciri dan keunikan gerakan tarian daerah. Gerakan tari daerah memiliki ciri khas yang berbeda antar daerah ya, soli-solihah. Ciri khas gerakan tersebut yang menjadikan sebuah tarian daerah memiliki keunikan antara tarian satu dengan tarian yang lain. Di sini Bu Angga mencontohkan 3 gerakan tari daerah dari 3 daerah tertentu. Yang pertama adalah gerak tari daerah Sumatera, gerak tari daerah Jawa Tengah, dan gerak tari daerah Bali. Nah, ternyata tari Sumatera, tari Bali, tari Jawa Tengah memiliki gerakan yang berbeda. Gerakan yang berbeda dan unik-unik ini menjadikan ciri khas pada tarian-tarian tersebut. Contohnya dari tari Sumatera. Tari Sumatera memiliki gerakan tari yang lincah. Gerakan tangan, kaki, jari, kepala cenderung sederhana dan tidak rumit. Selain itu, pada tari Sumatera banyak terdapat gerakan loncat dan berputar. Yang kedua, pada tari Bali. Pada tari Bali biasanya penari harus menampilkan mimik muka yang ekspresif. Selain itu, pada tarian Bali, sang penari juga harus banyak menggunakan gerakan mata, entah itu melirik ke kanan, ke kiri, atau bahkan juga melotot. Kemudian, posisi badan penari lebih merendah. Selain itu, pada tarian Bali, gerakannya dinamis sesuai dengan ketukan gamelan. Yang berikutnya adalah tari Jawa Tengah. Pada tari Jawa Tengah, gerakannya cenderung pelan, lembut, dan dinamis. Selain itu, berbeda dengan tari Sumatera dan tari Bali, gerakan lengan, jari, kaki, tangan, dan kepala pada tarian Jawa Tengah lebih rumit. Selain itu, posisi penari pada tarian Jawa Tengah, badannya harus cenderung tegap sehingga menimbulkan kesan berwibawa. Nah, soli-solihah, setelah kita simak tadi penjelasan dari Bu Angga, yuk kita simak tentang tugas PJJ yang harus soli-solihah kerjakan. Nah, yang pertama adalah soli-solihah bisa mencari 2 gambar tarian dari salah satu daerah di Indonesia atau salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, yang perlu diingat, provinsi atau daerah yang soli-solihah cari harus di luar dari yang Bu Angga sampaikan ya nak. Bisa soli-solihah mencari dari daerah Makassar, Papua, Kalimantan, dan seterusnya.
Setelah Soli Solihah menemukan dua gambar tarian, Soli Solihah bisa menempel gambar tersebut pada kertas. Lalu Soli Solihah tuliskan ciri-ciri gerakannya. Nah, jangan lupa ditulis nama lengkap dan kelas ya. Selain itu, tugas luring ini dikumpulkan ke sekolah sesuai jadwal dari walas masing-masing. Jika Soli Solihah ada kesulitan, jangan lupa untuk bertanya pada ayah bunda ataupun juga pada walas masing-masing ya nak. Oh iya, satu lagi. Untuk gambarnya, Soli Solihah bisa mencari di internet ataupun di surat kabar, di majalah atau yang lainnya. Ayo semangat mengerjakan tugas PJJ Soli Solihah. Nah, Soli Solihah, tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang berbagai tarian. Nah, jangan lupa ya Soli Solihah untuk mengerjakan tugasnya. Jika ada kesulitan, Soli Solihah bisa bertanya pada ayah bunda di rumah dan juga pada walas masing-masing. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan tugasnya ke walasnya masing-masing ya nak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam tarian. Ternyata kita juga belajar tentang ilmu baru. Nah, hadis ataupun surat tentang belajar ilmu baru tertuang pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Pada ayat tersebut diterangkan bahwa kita sebagai umat manusia juga harus belajar tentang berbagai macam terapan ilmu. Nah, demikian Soli Solihah untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat ya meskipun di rumah. Jangan lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer dan juga masker ketika kalian keluar rumah. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Angga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.